Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 406, 21 Safar 1447 Hijriah atau 15 Agustus 2025 Masehi dengan judul Menyempurnakan Kemerdekaan dengan Ideologi Islam. Sejak proklamasi 17 Agustus 1945, usia kemerdekaan Indonesia saat ini telah memasuki 80 tahun. Semestinya dengan usia kemerdekaan yang hampir 1 abad, negeri ini telah mencapai kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan. Namun sayang, yang terjadi justru negeri ini didera oleh berbagai persoalan. Hakikat penjajahan. Al-Alamah Asy-Syaikh Al-Imam Al-Qadhi Taqiyuddin An-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir, menjelaskan bahwa penjajahan atau al-istimar bukan hanya fenomena masa lampau, tetapi merupakan metode standar atau metode baku yang digunakan oleh negara-negara kapitalis barat, terutama Amerika Serikat saat ini, untuk menguasai negara-negara lain. Syekh Taqi melihat penjajahan modern ini mewujud dalam bentuk kontrol secara menyeluruh di bidang ideologi, ekonomi, politik, budaya, hukum, hingga pertahanan. Tujuannya untuk mengeksploitasi negara yang menjadi sasaran penjajahan. Indonesia adalah salah satu contoh dari korban penjajahan modern. Memang benar Indonesia merayakan kemerdekaannya setiap tahun. Namun di bidang ekonomi misalnya, sumber daya alam negeri ini seperti tambang emas, minyak, gas telah lama dieksploitasi oleh banyak perusahaan asing seperti Freeport, ExxonMobil, Newmont, dan lain-lain. Celakanya, keberadaan perusahaan-perusahaan asing yang mengeruk kekayaan alam negeri ini justru dilegalkan melalui undang-undang. Penjajahan ideologi. Sesungguhnya setelah lepas dari penjajahan fisik, negeri ini masuk dalam perangkap penjajahan ideologi yang lebih berbahaya. Sebabnya, berbagai macam masalah yang kini mendera negeri ini adalah akibat dari penjajahan ideologi, yakni ideologi kapitalisme yang berakar pada sekulerisme. Namun karena tidak secara langsung memakan korban jiwa, penjajahan ideologi ini terkesan tidak strategis dan sedramatis penjajahan fisik. Padahal penjajahan ideologi dalam wujud dominasi kapitalisme global ini juga telah menimbulkan penderitaan yang luar biasa, khususnya bagi bangsa ini dan umumnya bagi umat manusia di dunia ini. Anehnya, pemikiran dan cara pandang penjajah itu tetap dipertahankan, terutama oleh para penguasa dan elit-elit politiknya. Dengan adanya penjajahan ideologi kapitalisme sekuler, maka cita-cita para pejuang agar Indonesia benar-benar terlepas dari pengaruh penjajah tak dapat diwujudkan sepenuhnya. Jejak para penjajah justru masih kuat mencengkram negeri ini. Pertama, di bidang hukum dan perundang-undangan, hukum yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih hukum sekuler. Penjajah Belanda diusir, namun sebagian hukumnya tetap dipakai dan dilestarikan. Pembuatan perundang-undangan juga tidak lepas dari campur tangan asing. Kedua, di bidang ekonomi, negeri ini dijerat oleh beban hutang, khususnya hutang luar negeri, dan bunganya hingga saat ini telah mencapai ribuan triliun rupiah. Sumber daya alamnya juga dikuasai asing dan asing. Ketiga, di bidang sosial dan bidang budaya, berbagai kerusakan budaya dan perilaku telah menjadi fenomena sosial akibat masuknya budaya asing yang sekuler liberal. Banyak kasus yang menandai kerusakan ini, seperti seks bebas atau zina, penyimpangan seksual seperti LGBT, pornografi, korupsi, judi online, dan aneka kekerasan lainnya. Keempat, di bidang politik, negeri ini masih menerapkan sistem demokrasi sekuler yang sangat rentan disusupi oleh agenda kepentingan asing melalui para kompradornya. Akibatnya, banyak undang-undang yang dibuat oleh DPR dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah lebih pro-asing daripada berpihak kepada kepentingan rakyat negeri ini. Hakikat kemerdekaan. Dalam pandangan Islam, kemerdekaan hakiki bermakna keterbebasan manusia dari penghambaan kepada manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah SWT, Tuhan yang menciptakan manusia dan seluruh alam semesta. Karena itu, bagi umat Islam, kemerdekaan bukan sekedar hak yang harus diperjuangkan, tetapi menjadi misi utama risalah Islam itu sendiri. Jika masih ada manusia menjadi hamba manusia lain, maka mereka belumlah dikatakan merdeka.
Jika kaum muslim masih menjadi hamba dari ideologi dan hukum buatan manusia, maka mereka masih dalam keterjajahan. Pertanyaannya, apa itu penghambaan? Berkaitan dengan pertanyaan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 31 yang artinya, mereka Yahudi dan Nasrani telah menjadikan para pendeta mereka dan para rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Ayat ini ditafsirkan oleh Rasulullah SAW sendiri saat membacakan ayat tersebut kepada Adi bin Hatim yang saat itu masih beragama Nasrani. Mengomentari ayat tersebut, Adi bin Hatim berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidaklah menghambakan diri kepada mereka." Namun Rasulullah SAW bersabda, "Bukankah mereka telah mengharamkan apa saja yang telah Allah halalkan, lalu kalian pun mengharamkannya? Mereka pun telah menghalalkan apa saja yang telah Allah haramkan, lalu kalian juga menghalalkannya." Adi bin Hatim berkata, "Benar." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Itulah bentuk penghambaan Yahudi dan Nasrani kepada para pendeta dan rahib mereka." Hakikat penghambaan juga tampak jelas dalam sabda Rasulullah SAW yang dituliskan dalam sebuah surat untuk penduduk Najran yang sebagian isinya sebagai berikut. "Amma ba'd, aku menyeru kalian untuk menghambakan diri kepada Allah dan meninggalkan penghambaan pada sesama hamba atau manusia. Aku pun menyeru kalian agar berada dalam kekuasaan Allah dan membebaskan diri kalian dari penguasaan oleh sesama hamba atau manusia." Misi Islam untuk mewujudkan kemerdekaan hakiki bagi seluruh umat manusia itulah yang menjadi pengobar semangat juang dan pemantik keberanian para pejuang Islam sekalipun berhadapan dengan musuh yang kuat. Demikian sebagaimana dicontohkan dalam sebuah fragmen dialog antara Jenderal Rustum dari Persia dengan Mughirah bin Syu'bah yang diutus oleh Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Pernyataan misi tersebut diulang lagi dalam dialog Jenderal Rustum dengan Rabi' bin Amir As-Saqafi, utusan Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Ia diutus setelah Mughirah bin Syu'bah dalam perang Qadisiyah untuk membebaskan Persia. Jenderal Rustum bertanya kepada Rabi' bin Amir, "Apa yang kalian bawa?" Rabi bin Amir menjawab sebagaimana ungkapan di bawah ini. "Allah telah mengutus kami untuk mengeluarkan siapa saja yang Dia kehendaki dari penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Tuhan manusia, dari dunia yang sempit menuju akhirat yang luas, dan dari kezaliman agama-agama yang ada menuju keadilan Islam." Mewujudkan kemerdekaan hakiki. Momentum tahunan peringatan kemerdekaan negeri ini semestinya bukan sebatas seremonial belaka. Momentum ini sudah saatnya dijadikan sebagai renungan ideologis. Kita harus segera menyadari bahwa negeri ini belum benar-benar merdeka. Negeri ini masih terjajah oleh intervensi ideologi kapitalisme sekuler yang telah terbukti menambah masalah dan makin menyusahkan kehidupan rakyat. Jelas negeri ini harus melepaskan diri dari ideologi kapitalisme sekuler ini. Caranya adalah dengan memperkuat landasan ideologi Islam dan membuang ideologi kapitalisme sekuler. Islam adalah agama sekaligus ideologi yang akan membawa misi tauhid, yakni misi terbesar agar manusia menghamba hanya kepada Allah SWT semata. Negara yang berlandaskan ideologi Islam juga akan menjadi negara merdeka dan berdaulat karena hanya tunduk dan patuh pada perintah Allah SWT semata, serta menjauhi seluruh larangannya. Itulah takwa. Allah SWT telah berjanji bahwa keberkahan akan diturunkan jika negeri ini beriman dan bertakwa. Demikian sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya di Quran surat Al-A'raf ayat 96 yang artinya, "Jika penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Karena itu kami menyiksa mereka disebabkan perbuatan mereka tersebut." Sebaliknya, selama ideologi yang bersumber dari akal dan hawa nafsu manusia seperti ideologi kapitalisme sekuler terus diterapkan dan dipertahankan, maka selama itu pula akan terus terjadi penjajahan, kesempitan kehidupan di dunia, dan maraknya tindak kezaliman. Demikian sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya dalam Quran surat Toha ayat 124 yang artinya, "Siapa saja yang berpaling dari peringatanku yaitu Al-Quran, sungguh bagi dia kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkan dirinya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Karena itu, negeri ini harus segera kembali pada hukum-hukum Allah SWT, tentu dengan menerapkan syariah Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan.
Penerapan syariah Islam secara kafah ini membutuhkan institusi politik Islam, itulah khilafah. Keberadaan khilafah yang mengikuti metode kenabian atau khilafah ala minhajin nubuwah akan mewujudkan kemerdekaan hakiki bagi umat Islam, bukan hanya di Indonesia namun juga di seluruh dunia. Wallahu a'lam bishawab.